Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilm. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada adab penuntut ilmu yang ke-10, yaitu berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Dan sebagiannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita pada pertemuan ini akan melanjutkan sisanya, sisa dari pembahasan yang kemarin. Qala al-muallif rahimahullah, fal kuffaru walladzina adha'u dinallahi wa tahu fi ladzatihim wa tarafihim fahum wa in banaw al-qusura wa shayyaduha wazdaharat lahumud dunya fa innahum fil haqiqah fil jahim. Dan orang-orang kafir serta orang-orang yang menyia-nyiakan agama Allah, wa tahu fi ladzatihim wa tarafihim, dan mereka tersesat dalam kubangan syahwat dan gelimang kemewahan. Fahum wa in banaw al-qusura, dan maka mereka, sekalipun mereka membangun istana-istana, sekalipun mereka membangun istana-istana, dan mereka meraih keberhasilan di dunia ini, fa innahum fil haqiqah fil jahim, maka sesungguhnya hakikatnya mereka itu akan kembali kepada neraka jahim. Waliyadzubillah. Ini orang-orang kafir, sekalipun mereka hidupnya mewah dan lain sebagainya, maka hakikatnya mereka, tempat kembali mereka adalah ke dalam neraka jahim. Hatta qala ba'du salaf, sampai-sampai sebagian salaf mengatakan, "Lau ya'lamul muluka wa abna'il muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Seandainya para raja dan juga para pangerannya mengetahui apa yang kami berada di dalamnya, yaitu berupa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, nikmatnya beriman kepada Allah, nikmatnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka akan merebut hal itu dan memukul kami dengan pedang-pedang mereka. Jadi orang-orang kafir, sekalipun mereka itu hidup dalam kemewahan dan lain sebagainya, akan tetapi hakikatnya mereka itu akan masuk ke dalam neraka. Sementara orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah,
sekalipun mereka hidupnya sulit, ya, akan tetapi mereka memiliki iman. Ya. Dan keimanan inilah yang membuat mereka itu bahagia. Ya. Karena hatinya tentram, ya, hatinya damai, ya, sehingga hal itu membuat mereka bahagia. Ya. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang kafir tentunya. Orang-orang kafir ketika ada kesulitan, ketika mendapatkan tekanan hidup, mereka akan lari kepada hal-hal yang negatif, bahkan sampai mereka itu bunuh diri, waliyadzubillah. Qala al-muallif rahimahullah, amma al-mu'minuna faqad na'imu bimunajatillahi wa dzikrihi. Adapun orang-orang yang beriman, ya, maka mereka mendapatkan nikmat dengan bermunajat kepada Allah, ya, dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, ya. Wa kanu ma'a qada'illahi wa qadarih. Ya. Dan mereka yakin dengan keputusan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Mereka percaya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini hal itu. Ya. Fa in asabathumul dharra sabaru wa in asabathumus sarra syakaru. Ya. Dan apabila mereka tertimpa kemudaratan, ya, kesusahan, kesulitan, mereka bersabar. Ya. Mereka melaluinya dengan kesabaran. Ya. Dan kesabaran ini baik buat mereka. Ya. Kesabaran ini akan menjadi baik buat mereka, karena mereka akan mendapatkan pahala dari kesabaran mereka. Ya. Wa in asabathumus sarra syakaru. Dan apabila mereka mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Fakanu fi an'umi ma yakun. Maka dalam kondisi apapun, ya, mereka itu senantiasa merasakan kenikmatan. Ya. Bi khilafi ashabid dunya. Ya, tentunya berbeda dengan orang-orang yang menjadikan tujuan hidupnya dunia. Ya. Menjadikan ambisinya terhadap dunia saja, bukan akhirat. Ya. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. فَإِنَّهُمْ كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ. Maka sesungguhnya mereka sebagaimana yang Allah sifati mereka di dalam Al-Quran. Ya. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Ya. Apabila mereka diberi dari sebagian dunia ini, mereka ridha. Ya. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا. Dan apabila mereka tidak diberikan sebagian darinya, إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Ya, maka mereka tiba-tiba menjadi orang yang marah-marah, ya. Orang yang tidak terima terhadap takdir. Ya. Dan inilah mereka orang-orang kafir seperti ini. Ya. Ketika ada tekanan hidup yang menerjang mereka, maka mereka tidak terima dengan takdir yang buruk tersebut. Ya. Mereka bahkan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar, yaitu dengan bunuh diri dan lain sebagainya. Ya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan, wa amma ruju'u ila sunnatin nabawiyyah. Ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang, ya, kembali kepada Alkitab, yaitu dengan membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, ya, dan juga mengamalkannya. Ya. Dan kini dibahas tentang bagaimana kembali kepada as-sunnah nabawiyah, ya, sunnah Nabi. Wa amma ruju'u ila sunnatin nabawiyyah fasunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam thabitatun baina aidina. Sesungguhnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ada di hadapan kita semua. Dan perlu diketahui bahwasannya yang dimaksud dengan sunnah adalah setiap ucapan, perbuatan, ya, dan diamnya Rasulullah SAW yang menandakan beliau ini setuju. Ya. Jadi ucapan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah atau takrir, ya, yang menunjukkan kalau Rasulullah SAW setuju dengan perbuatan para sahabat, ya, maka itu termasuk sunnah. Ya. Walillahil hamd. Dan ini semua ada, ya, termaktub di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Alhamdulillah. Ya. Wa mahfudhah. Dan sunnah ini terjaga. Ya, sunnah ini terjaga. Ya. Di sunnah Rasulullah SAW, yaitu bagian dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Ya, bagian dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya sunnah ini terjaga. Ya, sunnah ini terjaga. Dan disebutkan di dalam Al-Quran di banyak tempat yang menunjukkan bahwasanya sunnah ini adalah wahyu Allah Azza wa Jalla. Ya, di antaranya adalah dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya.
Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah SAW itu tidak mengatakan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu yang Allah wahyukan. Ya. Kemudian Allah juga menyebut di dalam Al-Quran bahwasanya sunnah adalah hikmah. Ya. Bahwasanya sunnah adalah hikmah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Dan dia Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran wal hikmah. Ya, al-hikmah di sini ditafsirkan oleh para ulama tafsir adalah as-sunnah. Ya. As-sunnah. Ya. Oleh karena itu, sunnah ini juga bagian dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Ya, kalaupun ada yang menanyakan, kan Rasulullah SAW itu setiap ucapannya belum tentu mengandung faidah dari sisi agama. Betul. Akan tetapi semua ucapannya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah SAW itu terjaga. Ya. Ada yang merupakan wahyu Allah, ada yang merupakan ucapan manusia. Tapi Rasulullah SAW ingat, Rasulullah SAW ini dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk teladan bagi kita semua. Dan tidak mungkin Allah menjadikan beliau sebagai teladan, lalu Allah biarkan beliau jatuh pada ucapan yang salah, jatuh pada perbuatan yang salah. Kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surat Abasa wa Tawalla, bagaimana Nabi SAW bersikap bermuka masam kepada salah seorang yang buta. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegurnya dalam surat Abasa di awal-awal suratnya. Maka Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan Nabi SAW jatuh pada kesalahan dalam perbuatannya. Karena beliau akan dijadikan teladan oleh manusia. Ini dari sisi perbuatan, dari sisi ucapan ya tentunya lebih lagi. Allah tidak akan membiarkan Nabi SAW jatuh pada ucapan-ucapan yang salah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Allah Azza wa Jalla pun memuji Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, yang besar, yang agung. Maka Rasulullah SAW, setiap ucapan beliau, pada akhirnya adalah merujuk atau mengkerucut kepada wahyu. Pada wahyu Allah. Sehingga Rasulullah SAW ini terjaga dari kesalahan. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan. Sunnah ini terjaga hatta ma kana maqdhuban 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ahlal ilm bayyanu sunnatahu wa bayyanu ma huwa maqdhub 'alaih. Sampai pun apabila ada orang yang ingin mendustakan atau berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka sesungguhnya para ahli ilmu atau para ulama menjelaskan sunnah beliau dan membongkar setiap kedustaan yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Setiap orang yang berusaha untuk membuat sesuatu atau mengatakan sesuatu, kemudian mengatasnamakan hal itu kepada Nabi SAW. Ini adalah sabdanya Rasulullah SAW. Maka dibongkar oleh para ulama. Ini juga di antara bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ulama-ulama hadis yang membongkar hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, dibongkar oleh mereka. Dan ini bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla terhadap sunnah. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah tentunya. Zahiratan mahfuzah. Wa baqiyatis sunnah walillahil hamd zahiratan mahfuzah. Maka sunnah ini masih terus tampak, masih terus ada dan terjaga. Tentunya atas izin Allah. Yastati'u ayyu insanin an yasila ilaiha imma bi muraja'atil kutub in tamakkana wa illa fa fi su'ali ahli ilm. Maka seseorang dapat memahami sunnah atau mencapai sunnah tersebut bisa dengan memurajaah kitab-kitab, kalau memang memungkinkan seperti itu, dia mampu untuk membaca kitab-kitab hadis, wa illa fa fi su'ali ahli ilm. Apabila tidak mampu, maka bisa dengan menanyakan hal tersebut kepada para ulama, para ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli dzikr,
kepada para ulama, kepada orang yang lebih tahu dari kalau engkau tidak mengetahui sesuatu. Baik, pemirsa San TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Walakin idza qala qail, kaifa tuwaffiqu baina ma qulta min ar-ruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'a annana najidu anna unasan yattabi'una al-kutub al-mu'allafah fil madahib. Apabila dikatakan oleh seseorang, bagaimana menyesuaikan dengan ucapanmu yang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau Sunnah Rasulullah SAW, padahal kita tentunya mengetahui, karena kita dapati sebagian manusia mereka mengikuti kitab-kitab madhab, kitab-kitab madhab. Wa yaqul, bahkan mereka mengatakan ana madhabi kada. Madhabku ini madhabku, ya. Madhabku seperti ini. Wa ana madhabi kada. Dan madhabku seperti ini, ya. Hatta innaka la tuftiyar rajul wa taqulu lahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kada fayaqulu ana madhhabi Hanafi. Sampai-sampai ketika engkau berfatwa kepada seseorang dan engkau sampaikan hadis Nabi SAW kepadanya, ya, lalu dia memotongnya dengan mengatakan madhabku Hanafi, ya. Ana madhhabi Maliki, ya. Madhabku Maliki, ya. Ana madhhabi Syafi'i, madhabku Syafi'i. Ana madhabi Hanbali, ya, misalnya. Madhabku Hanbali dan yang semisalnya. Ya. Maka jawabannya, ketika kita menyampaikan hadis Nabi SAW lalu dia mengatakan seperti itu, ya, maka jawabannya kata Syekh, an naqula lahum innana jami'an naqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Sesungguhnya kita semua mengatakan atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, ya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Fama ma'na syahadah anna Muhammadan Rasulullah? Lalu apa maknanya syahadah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Dijelaskan oleh para ulama maknanya, ya, ta'atuhu fima amar, ya, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa anna yu'badallaha illa bima syara'a. Makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu engkau mentaatinya. Ta'atuhu fima amar, mentaati setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan setiap khabar yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, tidak membenturkannya dengan perkataan siapapun. Ya. Kita meyakini khabar tersebut benar. Ya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, ya. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Dan Allah tidak disembah kecuali dengan syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ini konsekuensinya atau maknanya dari seorang mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Fa idza qala insan ana madhhabi kada aw madhhabi kada aw madhhabi kada fa naqulu lahu hadha qaulu Rasul alaihi salatu wassalam. Fala tu'ariduhu biqauli ahadin. Apabila ada seorang yang mengatakan madhabku ini, madhabku itu dan lain sebagainya, maka kita katakan kepadanya, ini adalah sabda Rasulullah SAW. Ya. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Maka janganlah engkau membenturkannya atau membantahnya dengan perkataan seorang pun dari manusia. Tidak boleh demikian. Ya. Oleh karena itu, pemirsa TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di dalam kitab Majmu' Fatawa disebutkan di sana ada satu riwayat karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Disebutkan di sana, kana ba'dun nas yunadhiru Ibn Abbas fil mut'ah, faqala lahu qala Abu Bakar wa Umar, faqala Ibn Abbas yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Sebagian manusia membantah atau berdiskusi dengan Ibnu Abbas terkait masalah mut'ah. Faqala lahu, maka mereka mengatakan kepada Ibnu Abbas,
Qala Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar mengatakan demikian tentang hal ini. Umar mengatakan demikian tentang hal ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir saja turun batu dari langit kepada kalian. Aqulu qala Rasulullah SAW. Aku mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sementara kalian mengatakan, Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian. Seakan-akan ingin membantah sabdanya Rasulullah SAW. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau yang lain, beliau mengatakan, la yajuzu li ahadin minan nas an yu'arida kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi ayyi kalamin. Tidak boleh, tidak dibenarkan setiap manusia membantah sabda Rasulullah SAW dengan perkataan siapapun. La bi kalami Abi Bakar alladhi huwa afdal ummah ba'da nabihi. Tidak dengan perkataannya Abu Bakar, walaupun Abu Bakar ini orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala bi kalami Umar alladhi huwa thani hadhihi al-ummah ba'da nabihi. Tidak juga dengan perkataannya Umar. Padahal Umar ini orang yang paling mulia kedua setelah Abu Bakar. Wala bi kalami Uthman alladhi huwa thalithu hadhihi al-ummah ba'da nabiha. Dan tidak juga dengan perkataannya Uthman. Yang mana Uthman ini orang yang ketiga, yang paling mulia setelah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Wala bi kalami Ali alladhi huwa rabi'u hadhihi al-ummah ba'da nabiha. Tidak juga dengan perkataannya Ali, yang mana Ali bin Abi Thalib adalah orang yang keempat yang paling mulia setelah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Wala bi kalami ahadi ghairihim. Tidak juga dengan perkataan salah seorang selain mereka. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi dari perintah Rasulullah SAW. An tusibahum fitnah. Bisa saja atau mereka akan ditimpa fitnah, aw yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Maka tidak dibenarkan bagi siapapun membantah sabda Rasulullah SAW dengan perkataan siapapun itu. Termasuk perkataannya Abu Bakar, Umar, Uthman. Apabila sahih hadis ini dari Nabi SAW, maka tidak boleh dibenturkan dengan perkataan siapapun dari kalangan sahabat maupun dari kalangan para imam. Hatta a'immatul madhahib yanhauna an taqlidihim taqlidan mahdhan. Sampai sekalipun imam madhab, mereka melarang untuk manusia mengikuti mereka secara fanatik, secara taklid buta, tidak melihat kepada dalil, tapi taklid buta. Ini dilarang oleh para imam dengan perkataan mereka. Wa yaquluna mata tabayyana al-haq fa innal wajibur ruju' ilaih. Kata mereka, kapanpun nampak kebenaran, maka yang wajib adalah rujuk, kembali kepada kebenaran tersebut. Kembali kepada kebenaran tersebut. Dan juga Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, saya hanyalah seorang manusia, kata beliau. Terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah. Dan bila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah. Kemudian juga, beliau juga mengatakan siapapun perkataannya dari kalangan manusia bisa diterima dan bisa ditolak. Kecuali perkataannya Rasulullah SAW. Tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak, harus diterima. Kemudian juga Imam Syafi'i beliau mengatakan, idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Maka seluruh imam madhab ini tidak mengajak untuk manusia itu berfanatik kepadanya, tidak. Tidak mengajak demikian. Akan tetapi apabila pendapat mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ikuti. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapat mereka. Ikuti Al-Quran dan Sunnah.
Inilah seruannya mereka, seperti ini. Ya. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan. Fanaqulu liman 'aradana bimadhhabi fulan aw fulan, nahnu wa anta nusyahidu anna Muhammadan Rasulullah. Nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa taqtadi hadhihi asy-syahadah alla nattabi'a illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita katakan kepada orang-orang yang membantah sabda-sabda Rasulullah SAW dengan mengatakan madhab saya mengikuti madhab fulan, saya mengikuti madhab fulan. Ya. Maka kita katakan kepada mereka, kami dan kalian itu sama-sama telah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Dan konsekuensinya dari syahadat tersebut ya, adalah kita tidak mengikuti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kita ikuti adalah beliau, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa hadhihi sunnah baina aidina wadihah jaliyah. Dan sunnah Rasulullah SAW ini ada di hadapan kita. Ya. Jelas, terang. Ya. Tapi kata Syekh, walakin lastu a'ni bihadzal qaul an nuqallila min ahammiyati ruju' li kutubil fuqaha wa ahli ilm. Ya. Akan tetapi yang aku katakan ini bukan berarti seseorang aku ini meremehkan, ya. Bukan berarti aku meremehkan ya, pentingnya seseorang untuk kembali kepada kitab-kitab para ulama fikih. Ya. Bukan berarti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, mengatakan tidak boleh merujuk kepada kitab-kitab fikih para ulama madhab. Tidak, bukan demikian. Yang dilarang itu adalah fanatisnya. Ya. Fanatik kepada mereka tidak boleh, tidak dibenarkan. Karena ketika ada hadis yang sahih, maka sesungguhnya mereka telah mengatakan, apabila ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Yang harus diikuti adalah hadis tersebut. Ya. Adapun seseorang bermadhab, silahkan saja. Ya. Karena itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan, bal inna ruju' ila kutubihim lintifa'i biha wa ma'rifati turuq allati biha tustanbatul ahkam min adillatiha min al-umur allati la yumkinu an yuhaqqiqa talab al-ilm illa birruju'i ilaiha. Karena sesungguhnya kembali kepada kitab-kitab mereka, kepada kitab-kitab para ulama fikih, ya, ulama madhab, ya, untuk mengambil manfaat ya, dan juga mengetahui bagaimana metode mengeluarkan satu hukum dari dalil yang ada. Ya. Dan ini suatu perkara yang tidak mungkin seorang penuntut ilmu itu bisa melakukannya kecuali dengan merujuk kepada kitabnya para ulama fikih. Ya, tidak mustahil seorang penuntut ilmu itu bisa melakukannya kalau mereka tidak merujuk kepada ulama fikih madhab. Ya. Jadi mereka harus melihat kepada kitab-kitab para ulama madhab dalam hal ini. Ya. Walidzalika najidu ulaikal qaum alladzina lam yatafaqqahu ala aidil ulama najidu anna indahum minaz zallati syai'an katsiran. Oleh karena itu kata Syekh, kita jumpai ya, mereka yang tidak mau tidak memperdalam agama ini dengan bimbingan para ulama ya. Kita jumpai sebagian banyak mereka atau sebagian besar mereka jatuh pada ketergelinciran, jatuh pada kesalahan ya. Li'annahum saru yanzuruna binadhari aqal mimma yanbaghi an yanzuru fihi ya. Karena pandangan mereka itu dangkal ya. Pandangan mereka dangkal ya. Yang mana seharusnya mereka luas dalam melihat suatu masalah dengan pandangan yang luas, akan tetapi karena keilmuan mereka yang kurang maka mereka dangkal dalam memandang suatu perkara. Ya'khuduna mathalan, contohnya ya, mereka mengambil dari hadis-hadis dari Sahih Bukhari misalnya. Fayadhabuna ila ma fihi minal ahadits. Maka secara langsung mereka ya, berpegang atau berpendapat dengan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ma'anna fil ahadits ma huwa 'am wa mukhassas wa mutlaq wa muqayyad. Padahal di dalam hadis-hadis Sahih Bukhari ya, di sana ada hadis-hadis yang sifatnya hukumnya umum, ada juga yang khusus, ada juga yang mutlak, dan ada juga yang terikat. Ya. Wa syai'un mansukh, bahkan ada juga yang hukumnya terhapus. Ya. Hukumnya terhapus. Lakinnahum la yahtaduna ila dzalika. Akan tetapi mereka tidak peduli dengan hal itu. Ya. Tidak mau merujuk kepada ulama madhab. Ya.
tidak mau merujuk melihat pendapat mereka, ya. Maka fayahsulu bihadza dhalalun kabir, ya. Maka dengan hal itu, ya, mereka malah akibatnya terjerumus ke dalam kesesatan yang besar, ya. Jatuh pada kesalahan dan kesesatan yang besar, ya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini saja yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Sebelum diakhiri, akan dibacakan beberapa faidah yang bisa kita ambil dari pertemuan kita pada kali ini. Yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir, ya, semewah apapun kehidupan mereka, sekaya apapun mereka, ya, sehebat apapun mereka melakukan hal-hal di dunia ini, ya, maka hakikatnya mereka akan berada di dalam neraka jahim, akan masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Oleh karena itu kita jangan silau dengan kehidupannya mereka, ya. Melihat mereka hidup bergelimang harta dan lain sebagainya, kita silau. Jangan, ya. Jangan kita silau. Biarkan saja mereka dengan kehidupan mereka. Karena sesungguhnya mereka akan menyesali itu semua, ya. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua, orang yang beriman senantiasa dalam kenikmatan, apapun kondisinya, ya. Apapun kondisinya, mereka selalu dalam keadaan nikmat, ya. Baik ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan juga ketika mereka mendapatkan kesulitan, ya. Mereka selalu mengiringi keduanya dengan sabar, dengan syukur dan sabar, ya. Selalu silih berganti mereka iringi dengan hal itu, ya. Oleh karena itu, hal tersebut bisa menjadikan mereka hidupnya nikmat, ya. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka putus asa, ya. Bahkan menyalahkan, semua disalahkan, ya. Bahkan menyalahkan dirinya dan mengakhiri hidupnya, ya, membunuh dirinya, ya. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya sunnah Rasulullah SAW itu terjaga, ya, dari segala kedustaan yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, dan sunnah beliau adalah wahyu, ya. Sunnah beliau adalah wahyu, ya, yang mana Allah menjaganya, ya. Allah menjaganya dari segala macam bentuk penyimpangan, ya, yang diatasnamakan kepada Rasulullah SAW dengan adanya para ulama hadis, ya, dengan adanya ilmu-ilmu hadis, ya. Maka dengan cara itulah terjaga, dengan adanya sanad-sanad rantai periwayat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, faidah yang keempat, tidak dibenarkan membenturkan perkataan seseorang siapapun itu dengan sabda Rasulullah SAW, ya. Jadi tidak dibenarkan ketika ada sabda Rasulullah SAW yang sahih riwayatnya, maka kita ikuti, sam'an wa ta'ah, ya. Kita dengar dan kita ikuti, ya. Tidak boleh membantah dengan perkataan siapapun. Oh, tapi pendapatnya si fulan demikian, tapi si fulan mengatakan demikian, ini nggak bisa, ya. Ini tidak dibenarkan. Ketika ini sahih dari Rasulullah SAW, maka konsekuensi dari syahadat kita, ya, kita harus ikuti pendapatnya Rasulullah SAW, ya. Kemudian yang terakhir, ya, tidak mengapa seorang merujuk kepada kitab-kitab ulama fikih, ya. Fikih madhab, selama tidak fanatik, ya. Jadi boleh seseorang itu merujuk kepada kitab-kitab ulama fikih selagi mereka itu tidak fanatik, ya. Untuk mengambil manfaat darinya tentunya, untuk mengetahui bagaimana metode mereka mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada, ya. Jadi selama tidak fanatik kepada madhab tertentu, maka silahkan saja, ya. Justru para ulama fikih itu memudahkan kita untuk memahami agama ini, ya. Para ulama madhab itu memudahkan kita untuk memahami agama ini, ya. Maka kita boleh mempelajari kitab-kitab mereka. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Hadza wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keberkahan dalam ilmu kita, senantiasa menuntut kita untuk bisa mentaati Allah Azza wa Jalla dan memberikan petunjuk kepada kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.